Halo Sobat Menabung, apa kabarnya nih? Meskipun pandemi sedang menghampiri bumi kita, semoga kita semua diberikan kesehatan terus ya. Baik itu kesehatan batin maupun kesehatan finansial. Oh iya, perkenalkan, kami dari kelompok KKN Unsika dengan judul program pengabdian yaitu Sosialisasi Pentingnya Matematika dalam Permasalahan Ekonomi di Majelis Tabani Yayasan Darul Huda Karawang. Nah, kira-kira kenapa sih kelompok kami mengambil tema ini? Nah, alasannya karena dewasa ini melihat keadaan siswa yang tinggi akan hedonisme membuat kelompok kami ingin membuat sosialisasi tentang gemar menabung. Jadi, siswa lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan nih sekarang-sekarang ini. Nah, hal itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti lingkungan sekitar yang kaya akan hingar-bingar, dan kemudian menjadi faktor internal yang berupa keinginan siswa dalam menghabiskan uang jajannya dalam satu waktu saja nih. Nah, ada pula beberapa tujuan yang ingin kami capai, yaitu siswa dapat mengelola pengeluaran uang jajan dengan baik, yang kedua menghilangkan kebiasaan hedonisme pada siswa, yang ketiga sosialisasi tentang sistem tabungan yang praktis. Jadi kita akan menjelaskan sistem tabungan yang praktis nih, ada dua cara, nanti kita simak ya. Lalu yang keempat, merubah mindset siswa terkait kebiasaan hedonisme. Lalu yang terakhir, menanamkan peribahasa hemat pangkal kaya yang kiat memudar di telan zaman. Semoga peribahasa ini tidak hanya sekedar menjadi peribahasa saja, tapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, kita mau ngomongin tentang uang jajan nih. Kira-kira apa sih itu uang jajan? Nah, uang jajan adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang yang diberikan disediakan untuk dibelanjakan sewaktu-waktu, biasanya untuk anak-anak yang belum punya penghasilan dan jumlahnya tidak terlalu besar. Itu disebut dengan uang jajan. Nah, bagaimana ya kira-kira agar uang jajan dapat dikelola dengan baik? Kita ada tipsnya loh Sobat Menabung. Jadi yang pertama yaitu mengontrol pengeluaran yang tidak penting. Lalu yang kedua menghargai uang sekecil apapun. Biasanya kalian suka meremehkan uang 100 rupiah kan? Padahal kalau tidak ada uang 100 rupiah, tidak ada loh uang 100 ribu. Lalu yang ketiga adalah mencari tambahan penghasilan. Yang keempat membuat rekening tabungan. Yang kelima disiplin dalam mengelola keuangan. Dan yang keenam beramal. Nah, itu tadi ya pemaparan tentang uang jajan, mulai dari pengertian sampai tips-tips bagaimana agar uang jajan dapat dikelola dengan baik. Nah, bagaimana nih Sobat Menabung? Sudah siap untuk mengelola uang jajan? Kalau kalian sudah ada keinginan untuk mengelola uang jajan, pasti kalian berpikir untuk menabung. Tapi sebenarnya apa sih itu menabung? Jadi menabung adalah menyisihkan sebagian uang yang dimiliki untuk disimpan, dan menabung ialah salah satu cara dalam mengelola keuangan untuk mencapai keinginan. Dan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu ada pula tujuan menabung, yaitu yang pertama membiasakan diri untuk hidup hemat, yang kedua dapat mengatur keuangan dengan baik, lalu yang ketiga menabung juga dapat membantu kita untuk mempunyai perencanaan dalam kehidupan kedepannya, lalu yang terakhir yaitu memiliki persiapan untuk hari esok. Nah, Sobat Menabung, manfaat menabung ada 5 nih. Yang pertama yaitu belajar hemat, yang kedua mencegah pemborosan, yang ketiga belajar lebih disiplin, yang keempat belajar sabar, dan yang kelima itu investasi. Di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat, Sobat Menabung bisa loh menabung secara elektronik. Kami merekomendasikan satu aplikasi yang dapat digunakan karena sesuai dengan kebutuhan pelajar, yaitu ShopeePay. ShopeePay merupakan fitur layanan dompet dan uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk menyimpan pengembalian dana. ShopeePay sendiri mempunyai beberapa kelebihan aplikasi, yaitu yang pertama layanan transfer saldo ShopeePay ke teman yang mudah, lalu yang kedua bisa juga digunakan untuk membayar transaksi offline di Mart ShopeePay,
Lalu yang terakhir yaitu dapat melakukan pembayaran di platform Shopee secara tepat dan mudah. Tapi kira-kira kalau pakai metode ShopeePay itu ribet nggak sih ya? Nah, kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan ShopeePay. Jadi, sobat menabung tidak usah khawatir. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuka menu Shopee. Lalu yang kedua adalah dengan membuka menu saya, lalu klik ShopeePay. Lalu selanjutnya, jika tampilan sudah seperti ini, klik tombol transaksi lalu pilih menu verifikasi sekarang. Lalu masukkan identitas berupa KTP atau kartu identitas lainnya. Kalian bisa lihat gambar ini ya, untuk memudahkan kalian. Lalu masukkan identitas diri. Selanjutnya, Anda tinggal menunggu proses verifikasi selesai dilakukan. Setelah proses verifikasi selesai, Anda bisa segera menggunakan ShopeePay untuk berbagai keperluan, terutama berbelanja di Shopee. Dan itu juga bisa kalian lakukan untuk menabung. Jika sobat menabung kesulitan menabung secara elektronik, kami punya referensi lain, yaitu menabung dengan cara manual. Bahan-bahan yang dibutuhkan tidak susah loh. Kalian dapat menemukannya di sekitar kalian. Nah, bahan pertama yang kalian butuhkan yaitu gunting. Lalu yang kedua kertas, ketiga lem kol atau double tip, yang keempat alat tulis, yang kelima penggaris, dan yang keenam adalah botol bekas. Nah, untuk tutorialnya, secara lebih detail kami ada videonya. Silahkan menonton. Bagaimana video tutorialnya? Menarik bukan? Wah, pasti sobat menabung sudah tidak sabar untuk menabung. Mulai dari sekarang, yuk mulai hemat uang jajan, lalu sisihkan untuk menabung. Kalau kata John Ruskin, bukan seberapa banyak orang yang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itu digunakan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa sobat menabung.